Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun teman-teman menyaksikan video ini. Gimana nih kabarnya semua? Senang sekali ya kita bisa berjumpa pada kesempatan ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat datang Dan selamat bergabung di sesi konten psikoedukasi ini yang berjudul Gaining Leadership of the Group. Sesi ini akan dibawakan oleh saya Nesya dan juga rekan saya Yulianani. Wah, pasti udah pada nungguin kan ya, kita mau bahas apa sih hari ini? Tapi teman-teman, ada beberapa hal yang mau kami ingatkan terlebih dahulu nih. Teman-teman dipersilahkan untuk mencari posisi yang nyaman, memastikan koneksi internet sudah stabil, menyiapkan catatan, dan jangan lupa siapkan air minum agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke materi. Pada tahap awal sebuah program pelatihan, peserta kelompok perlu melihat trainer sebagai seorang pemimpin yang kuat. Walaupun proses pelatihan terus tidak bergantung pada trainer, namun sebuah program pelatihan perlu adanya bimbingan dan arahan. Nah, materi kita pada hari ini akan membahas mengenai beberapa hal untuk memperoleh pemimpinan dalam kelompok, seperti setting group norms, controlling timing and pacing, increasing receptivity to your leadership, dan yang terakhir, handling problem situation. Yuk kita bahas poin yang pertama. Tahap awal untuk mendapatkan kepemimpinan adalah dengan menetapkan aturan atau norma tertentu. Pertimbangkan hal apa saja yang ingin trainer kembangkan dalam pelatihan tersebut, kemudian fokuskan pelatihan kepemimpinan ke arah tersebut. Menetapkan aturan dasar yang tegas memungkinkan seluruh peserta pelatihan untuk mengetahui bagaimana program pelatihan akan berjalan dan tujuan diadakannya pelatihan. Nah, apa aja sih contoh norma kelompok yang dapat membantu program pelatihan agar berjalan lebih lancar? Simak penjelasan berikut ya. Yang pertama, dorong peserta untuk mengekspresikan diri secara jujur. Maksudnya, informasikanlah kepada para peserta bahwa keterbukaan mereka akan ide, sikap, dan perhatian sangat diapresiasi di sini. Hal ini juga dapat meningkatkan proses belajar secara keseluruhan. Yang kedua, mintalah peserta untuk menjaga kerahasiaan percakapan selama sesi berlangsung. Sebagai contoh, katakanlah kepada para peserta, apapun yang terjadi pada sesi kita hari ini, apapun yang kita bicarakan di sesi kita hari ini, saya minta kepada kalian untuk menjaga kerahasiaannya dan tidak membicarakannya di luar ruangan ini setelah sesi berakhir. Yang ketiga, desak peserta untuk berani mengambil risiko. Mengapa? Sebuah program pelatihan dapat menjadi kesempatan yang unik bagi peserta untuk mengambil peran dan tanggung jawab yang berbeda dari biasanya. Trainer dapat meyakinkan peserta untuk mengambil kesempatan ini dengan mengambil risiko yang biasanya tidak mereka pertimbangkan. Yang keempat, ajaklah seluruh peserta untuk berdiskusi. Trainer perlu menghimbau kepada seluruh peserta bahwa ketika mereka enggan untuk berdiskusi pada sesi awal, maka mereka pun akan enggan berdiskusi pada sesi-sesi berikutnya. Trainer pun perlu menghimbau bahwa mereka akan mengikuti sesi diskusi pada sesi berikutnya. Yang kelima, tekankan betapa pentingnya sebuah umpan balik. Beritahu peserta bahwa mereka diharapkan untuk memberikan umpan balik kepada satu sama lain. Semua informasi yang diberikan maupun diterima harus dianggap sebagai informasi yang berguna untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang keenam, mintalah peserta untuk duduk di titik yang berbeda pada setiap sesinya. Keuntungannya adalah mereka dapat lebih banyak mengenal peserta yang lain. Yang ketujuh, yakinkan peserta bahwa pertanyaan yang mereka ajukan akan sangat diterima dengan baik. Trainer dapat memberitahu peserta bahwa ia mengharapkan pertanyaan dari peserta apabila mereka merasa bingung atau tidak mengerti mengenai hal yang sedang disampaikan. Yang kedelapan, trainer dapat menuntut peserta untuk datang tepat waktu. Trainer dapat memberitahukan kepada peserta bahwa sesi dapat dimulai dan diakhiri dengan tepat waktu jika para peserta dapat hadir tepat waktu di ruangan setelah jam istirahat atau jam makan siang selesai. Norma ini pun berlaku untuk Anda sebagai seorang trainer. Nah, itu dia ke-8 contoh norma yang dapat diterapkan dalam kelompok ketika melakukan program pelatihan. Selain dari contoh yang sudah diberikan, trainer juga dapat membentuk norma sendiri dengan cara mengundang
aktivitas pembuka yang dilakukan oleh trainer dapat membangun sisi positif secara tidak langsung untuk para peserta. Dan hal ini pun dapat mengurangi situasi-situasi negatif yang terjadi selama program pelatihan. Oke teman-teman, itu dia pembahasan poin yang pertama tentang setting group norms dengan ke-8 contohnya. Gimana nih? Semoga sudah makin kebayang ya dengan penjelasannya tadi. Nah sekarang, mari kita lanjut untuk poin yang kedua. Langkah selanjutnya untuk memperoleh kepemimpinan dalam kelompok adalah trainer perlu mengontrol waktu dan kecepatan laju program. Apabila trainer menyampaikan materi terlalu cepat, maka dapat membuat para peserta merasa kewalahan dengan informasi-informasi yang diberikan. Namun, apabila trainer menyampaikan materi terlalu lambat, maka hal tersebut juga bisa membuat para peserta merasa bosan. Rasanya serba salah ya. Nah, maka dari itu, sebuah program pelatihan perlu dijalankan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan laju yang stabil, agar trainer dan peserta memiliki sense of compassion and organization, atau dalam kata lain, trainer dan peserta merasa terorganisir dan berhasil telah menyelesaikan program pelatihan tersebut. Untuk kegiatan dalam kelompok kecil, trainer dapat menerapkan laju yang santai, agar seluruh peserta memiliki waktu yang cukup untuk mendengarkan dan terlibat langsung. Laju yang cepat dibutuhkan untuk menjaga perhatian seluruh peserta ketika trainer sedang bekerja dalam kelompok secara keseluruhan. Waspadai juga tanda-tanda peserta tampak gelisah. Segera simpulkan sebelum peserta kehilangan minatnya. Hal penting juga yang perlu diingat oleh trainer adalah bahwa jangan membuang waktu secara percuma. Kira-kira hal apa saja yang berpotensi menjadi time waster dalam sebuah program pelatihan? Yuk kita cari tahu. Yang pertama ialah terlambat memulai kembali kegiatan setelah waktu istirahat atau waktu makan siang. Untuk mengatasi hal ini, pastikan untuk memulai kembali kegiatan tepat pada waktu yang sudah ditetapkan. Jika beberapa orang belum hadir, awalilah sesi dengan diskusi atau aktivitas yang tidak memerlukan kehadiran seluruh peserta. Yang kedua, memulai aktivitas ketika para peserta masih bingung dengan apa yang perlu dilakukan. Untuk menghindari hal ini, berikanlah instruksi dengan jelas dan presisi. Bila instruksi tampak agak rumit, trainer dapat meminta peserta untuk menuliskannya lebih dulu agar tidak perlu dijelaskan berulang-ulang. Yang ketiga, mencatat poin presentasi ketika peserta sedang menyaksikan. Sebaiknya, trainer menyiapkan terlebih dahulu poin-poin penting, atau meminta peserta untuk mencatat informasi saat Anda memimpin diskusi. Yang keempat, pendistribusian materi peserta. Trainer dapat menghemat waktu dengan menyiapkan handout di awal ataupun meminta bantuan peserta untuk membagikannya kepada peserta yang lain. Yang kelima, memeragakan setiap bagian keterampilan yang baru. Trainer dapat menunjukkan bagian keterampilan yang dianggap baru bagi peserta atau yang merupakan kunci bagi permasalahan peserta. Yang keenam, membuat setiap kelompok kecil menyampaikan laporan diskusi satu persatu. Hal ini cukup menyita waktu, maka dari itu lebih baik setiap kelompok menyebutkan satu poin saja sehingga kelompok lain tidak mengulangi poin yang sama. Yang ketujuh, membiarkan diskusi terus berjalan. Trainer dapat melanjutkan dengan melakukan aktivitas diskusi dengan menanyakan berapa penanya atau berapa waktu yang tersedia untuk sesi diskusi. Yang kedelapan, menunggu sukarelawan mengajukan diri ketika diminta. Dibandingkan menghabiskan waktu untuk menunggu sukarelawan bergabung dengan trainer dapat memilih sukarelawan di jam istirahat. Atau, trainer juga dapat langsung menunjuk orang-orang bila tidak ada yang langsung menawarkan diri. Yang kesembilan atau yang terakhir, menarik ide atau pertanyaan dari kelompok yang lelah atau lesu. Anda dapat memberikan pertanyaan pilihan kepada para peserta dan minta peserta untuk memilih hal mana yang mereka lebih sukai atau hal mana yang mereka lebih setujui. Dengan mengontrol waktu agar sesi berjalan sesuai dengan jadwal, trainer dapat melihat kualitas dari program pelatihan tersebut. Intinya, trainer memberikan waktu yang cukup bagi para peserta untuk belajar, sekaligus memastikan lajunya tetap cepat agar tidak kehilangan perhatian dari para peserta. Oke, setelah tadi kita menyimak 2 poin pertama, sekarang mari kita
kita review dulu yuk, biar nggak lupa nih. Tadi di poin pertama kita telah membahas mengenai pentingnya mengatur norma kelompok dan 8 hal yang dapat membantu trainer untuk mengatur norma kelompok. Nah, kita dapat menerapkan norma kelompok dengan cara mendorong peserta untuk mengekspresikan diri dengan jujur, meminta untuk menghormati kerahasiaan, mendesak peserta untuk mengambil resiko, mengharapkan semua orang untuk berpartisipasi, Menekankan pentingnya umpan balik, mengharuskan peserta untuk duduk di tempat yang berbeda, meyakinkan peserta bahwa pertanyaan dari mereka sangat diharapkan, dan menekankan pentingnya ketepatan waktu. Lalu di poin kedua, kita telah membahas tentang cara mengontrol waktu dan kecepatan laju program. Perlu diingat bahwa seorang trainer jangan menyampaikan materi terlalu cepat, terlalu lambat, ataupun membuang-buang waktu ketika menyampaikan materi. Dan kita pun dapat melihat tabel berikut untuk membantu kita mengidentifikasi potensial time waster dan cara mencegahnya. Nah, karena kita udah dengerin materi terus nih dari tadi, stretching tipis-tipis boleh kali ya. Kami telah menyiapkan tayangan khusus untuk menemani teman-teman stretching. Nah, sekarang yuk kita saksikan tayangan berikut dan jangan lupa untuk ikutin gerakannya ya. Get ready. Three, two, one. Break. Halfway. Three, two, one. Break. Three, two, one. Break. Oke, gimana nih stretchingnya? Pasti tambah semangat kan ya untuk mendengarkan materi berikutnya. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai untuk materi yang ketiga, yaitu Increasing Sensitivity to Your Leadership. Nah, seorang trainer pastinya akan diharapkan oleh peserta dari berbagai kalangan dan usia. Maka dari itu, trainer harus mampu menunjukkan bahwa dirinya adalah pemimpin di dalam program pelatihan tersebut. Caranya adalah dengan melakukan beberapa pendekatan dengan peserta. Berikut ini adalah 7 tips sebagai trainer untuk mendekatkan diri dengan peserta. Yang pertama, buat pernyataan yang berbicara mengenai harapan kita. Trainer dapat membuat pernyataan terkait dengan harapannya. Sebagai contoh, setelah Anda memperkenalkan diri, Anda dapat mengatakan kepada peserta, "Itu tadi nama saya. Saya ingin berkesempatan untuk mengenal saudara secara satu persatu." Yang kedua, sampaikan rasa hormat dan apresiasi. Sebagai contoh, Anda dapat mengatakan, "Terima kasih telah menyempatkan dan telah bersedia untuk mengikuti sesi pelatihan hari ini." Yang ketiga, bagikan kesamaan yang Anda miliki dengan peserta. Sebagai contoh, Anda dapat mengatakan, "Saya kira kita semua yang ada di sini dapat sama-sama belajar dan saling berdiskusi satu sama lain." Yang keempat, berikan saran dan arahan-arahan secara tidak langsung. Misalnya, Anda dapat mengatakan, "Bagaimana bila saya mengusulkan agar kita melakukan hal A dengan cara B?" Yang kelima, nyatakanlah hal positif terkait sudut pandang peserta yang berlawanan dengan Anda. Sebagai contoh, trainer dapat mengatakan, "Terima kasih ya sudah memberikan kami pendapat dari sudut pandang lain." Yang keenam, dorong ketidaksepakatan. Sanggah perbedaan pendapat antara Anda dan peserta, namun dengan tidak mengecilkan pendapat peserta. Misalnya, Anda dapat mengatakan, "Meskipun kebanyakan orang menentang bagian ini, cobalah untuk tetap teguh dengan hal ini dan saya rasa Anda akan mendapatkan manfaatnya." Yang ketujuh atau yang terakhir, sampaikan keinginan untuk berkolaborasi dengan peserta. Sebagai contoh, Anda dapat mengatakan,
Saya sangat ingin mendengar bagaimana Anda akan menangani situasi ini, atau saya yakin Anda akan dapat memberikan banyak hal dalam program ini. Jadi, teman-teman perlu banget untuk mengetahui ketujuh cara tadi agar nanti sebagai trainer kita dapat menarik dan meningkatkan minat kelompok peserta pelatihan. Itu dia tadi pembahasan mengenai increasing receptivity to your leadership. Sekarang, mari kita lanjut ke subtopik berikutnya, yaitu yang keempat atau yang terakhir, handling problem situation. Pernah nggak sih teman-teman membayangkan ketika berada di posisi sebagai seorang trainer, teman-teman menghadapi kelompok peserta yang tidak ingin mengikuti program pelatihan dan bahkan menunjukkan sikap permusuhan? Pastinya ini menjadi tantangan tersendiri untuk para trainer manapun, dikarenakan ada banyak hal. Misalnya, peserta trainer tidak memiliki minat untuk menambah skillnya, melainkan ia disuruh oleh atasan mereka untuk mengikuti pelatihan tersebut. Cara yang perlu dilakukan di awal pelatihan untuk mencegah situasi yang tidak nyaman seperti tadi adalah dengan menanyakan kepada para peserta mengenai peran dan posisi mereka dalam program pelatihan. Misalnya, mengapa Anda berada di sini sekarang? Mengapa Anda merasakan perasaan yang saat ini Anda rasakan? Apa yang bisa Anda dapatkan dari orang-orang di ruangan ini? Apa yang bisa kamu berikan pada program ini? Pertanyaan reflektif tadi dapat membantu trainer untuk mengurangi sikap permusuhan kepada kelompok peserta. Hal ini pun dapat membantu proses belajar untuk menjadi lebih produktif dalam jangka panjang. Selain situasi negatif yang berasal dari sikap permusuhan seluruh peserta program pelatihan, trainer juga dapat menghadapi situasi di mana terdapat individu spesifik yang menunjukkan perilaku-perilaku negatif. Misalnya, Monopolizing atau selalu mencoba memberikan jawaban atas seluruh pertanyaan, one-upping atau berusaha tampak lebih berpengalaman dari semua orang, termasuk trainer yang sedang membawakan materi, complaining atau terus-menerus mencari kesalahan trainer, intellectualizing atau merasionalisasi dan membenarkan ide seseorang secara berlebihan, withdrawing atau tidak berpartisipasi, arguing atau melakukan argumen terhadap seluruh komentar yang tidak ia setujui, questioning atau menghentikan laju presentasi dengan mengajukan pertanyaan terlalu sering, clowning atau bercanda di saat yang tidak tepat, dan distracting seperti menggunakan telepon genggam atau alat elektronik lainnya selama sesi pelatihan. Kira-kira begini contoh konkretnya. Anda sedang menjadi trainer di salah satu perusahaan untuk membawakan sebuah program pelatihan. Di tengah sesi, Anda mulai menyadari perubahan yang cukup besar pada suasana pelatihan. Satu peserta sangat suka menantang Anda. Peserta lainnya sangat suka menunjukkan bahwa ia lebih berpengalaman dibanding Anda sebagai trainer. Dua peserta lainnya begitu berani membuka laptopnya dan saling mengirim email candaan. Alhasil, Anda tidak percaya bahwa Anda terjebak dengan para peserta ini hingga akhir sesi pelatihan. Lalu, bagaimana caranya untuk menangani hal tersebut? Kuncinya adalah jangan diambil hati dan tetap menjaga perasaan teman-teman. Iya, benar. Anda tidak salah dengar, karena hal ini bukan menjadi kesalahan teman-teman, melainkan mungkin peserta memiliki permasalahan personal. Mereka mungkin terpaksa mengikuti pelatihan. Mungkin mereka takut gagal untuk mengikuti pelatihan dengan baik, atau mereka tidak percaya bahwa pelatihan akan membawa perubahan apapun. Meski demikian, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan trainer untuk mengatasi permasalahan dengan peserta selama program pelatihan berlangsung. Di sini, trainer perlu untuk mengakui nilai dari sudut pandang peserta, meskipun bertentangan dengan sudut pandangnya sendiri. Katakanlah bahwa peserta memiliki pandangan yang bagus. Trainer juga perlu berempati pada perasaan peserta dan menunjukkan minat terhadap kekhawatiran peserta dengan menanyakan lebih lanjut pada waktu jeda. Trainer dapat menghindari konflik dengan peserta dengan membuat candaan-candaan ringan. Namun, hati-hati dalam menggunakan humor agar jangan sampai menyinggung perasaan peserta ya. Trainer dapat mengenal lebih jauh peserta pelatihannya dengan berbincang baik saat waktu istirahat ataupun setelah selesai program pelatihan itu dilakukan. Jadi, semakin banyak trainer mengadakan aktivitas dalam kelompok kecil atau aktivitas apapun yang melibatkan semua peserta, maka akan semakin sulit untuk segelintir peserta mendominasi kelompok.
Trainer juga dalam hal ini dapat meminta pendapat atau komentar dari peserta lain. Jika seorang peserta pelatihan Anda mendapatkan kritik, Anda dapat mengatakan kepada peserta pelatihan Anda, seperti contoh, jika saudara mendapatkan kritik dari orang lain, ambillah hal-hal positif dari kritikan tersebut. Yang keempat, kita telah membahas tentang handling problem situation, yaitu bagaimana seorang trainer menghadapi situasi masalah saat program pelatihan tersebut berlangsung. Monopolizing atau selalu mencoba memberi jawaban, one-upping atau berusaha tampil lebih pintar dan berwawasan dari peserta termasuk trainer, complaining, terus-menerus mencari kesalahan trainer, intellectualizing, rasionalisasi secara berlebihan, dan membenarkan sebuah ide dan kepercayaan, withdrawing atau tidak berpartisipasi, bahkan mengganggu kelompok, arguing atau memperdebat komentar apapun yang ia tidak setujui, questioning atau menghentikan presentasi dengan sering mengajukan pertanyaan, cloning atau melemparkan candaan di waktu yang tidak tepat, dan distracting atau menggunakan telepon genggam dan alat elektronik lainnya selama sesi berlangsung. Strategi yang dapat dilakukan oleh trainer yaitu jangan terjebak dalam memperebutkan kekuasaan, gunakan humor yang baik, dekati peserta lebih dalam ke arah personal, perluas partisipasi dari peserta lain, dan lindungi peserta sesuai kebutuhan. Akhirnya, kita sudah berada di penghujung materi psikoedukasi kelompok kami. Gimana nih teman-teman? Sangat menarik kan materinya? Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video psikoedukasi kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Dan jika ada hal yang ingin teman-teman tanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Oke, kalau begitu kita akhiri saja kali ya video kita sampai di sini. Baik, saya Nesya dan juga rekan saya Yulianani, kami pamit undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya. Dadah!